sebetulnya sih saya ini selamat ini karena saya sedang keluar di jalan Allah. Saat banjir bandang menghantam Bahoro, ada keajaiban yang Allah perlihatkan. Seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, pencet tanda lonceng, like, dan share. Saya akan ajak Anda ke sana. Ini adalah Desa Bukit Lawang, letaknya di sisi Taman Nasional Gunung Leuser. Pada tahun 2003 silam, desa yang dilintasi Sungai Bahoro ini habis dihantam banjir bandang. Pukul 9 malam, air setinggi 8 meter menyapu bersih desa ini. 300 lebih nyawa melayang saat itu. Ratusan rumah hilang digusur air. Saya akan mengajak Anda untuk melihat masjid yang tidak tergusur oleh air saat banjir bandang. Alhamdulillah pada saat itu kami sedang kurus gerak 4 bulan dan hampir semua jemaah-jemaah yang sini sedang intikoli keluar 4 bulan. Ada yang jalan kaki, ada yang biasa. Pada saat itu saya dihantar ke Kalimantan Barat. Hampir 90% ahbab yang ada itu sedang bergerak semua. Sedang 4 bulan, semua rata-rata 4 bulan. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan masjid. Inilah Mushola Baitur Rahman yang selamat daripada terjangan banjir bandang Bahoro pada tahun 2003 silam. Menurut warga sekitar, musola berukuran 5 x 5 meter ini hanya tergenang lumpur saat terjadi banjir. Ya alhamdulillah masjid itu ya sedikit lah ada rusak. Kemudian di samping itu juga ada rumah ahbab juga. Ya alhamdulillah rumah itu juga selamat itu. Masya Allah, ini keajaiban daripada Allah SWT, di mana rumah-rumah di sekitar sini pada hancur, dihantam banjir, tetapi masjid ini tetap berdiri kokoh di sini. Kemudian di samping itu juga ada rumah ahbab juga. Ya alhamdulillah rumah itu juga selamat itu. Orang yang di dalam gimana? Orang di dalam itu pada saat itu memang istri daripada ahbab itu, sehingga dia pada saat itu ketika banjir dia lari di kamar mandi, kemudian dia masuk di dalam tong. Nanti kalaupun hanyut ini tongnya ikut hanyut. Nah, ceritanya seperti itu. Iya tahu karena banjir itu kan pelan-pelan. Kemudian pada saat banjir besarnya datang, itulah dia sudah masuk ke dalam tong dia bilang. Kemudian dia waktu kejadian banjir itu sampai dia najar. Nanti kalau Allah selamatkan aku ini, maka aku pakai ijab sempurna katanya. Sampai sekarang alhamdulillah. Dia pakai cadar sekarang. Dikatakan pada tahun 2000 silam banyak bule yang masuk Islam saat berkunjung ke sini karena amalan masjid di daerah ini sangat hidup. Masya Allah, ada kitab taklim di sini. Sebelum banjir bandang, amalan di Bukit Lawang ini ada 3 muala, tiga-tiganya hidup dengan amal dakwah ini. Nah, dengan amalan ini ada beberapa orang turis asing masuk Islam, di antaranya ada yang namanya Sasa, kemudian ada juga orang Jepang masuk Islam di sini. Dan ada beberapa yang lainnya lagi. Di bagian luar masjid ada monumen, kita akan lihat ke sana. Dibangun pada tahun 1992, Mushola Baitur Rahman, peninggalan banjir bandang 2 November 2003. Masya Allah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saat ini saya berada di Masjid Jabal Nur di daerah wisata Bukit Lawang. Kita akan tanya saksi hidup yang keluarganya menjadi korban daripada banjir bandang 2003 silam. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Bisa cerita sedikit tentang banjir bandang ya? Boleh. Iya. Oke. Di mana kita cerita? Di sini aja. Sebagian kena musik. Bahkan ada satu keluarga teman kita yang satu keluarga habis. Ada 4 orang. Dia satu orang penghafal Al-Quran juga, buta mata, namanya Pak Adenin. Dan 6 bulan setelah peristiwa banjir bandang jenazahnya diketemui dan alhamdulillah jenazahnya masih utuh.
jenazah teman kita yang namanya Aden ini itu 6 bulan setelah peristiwa banjir bandang baru ditemukan, dan kondisinya masih utuh. Wajahnya aja lah kena beko pada saat beko bekerja, wajahnya itu kena beko. Itu orang langsung tahu bahwasannya itu adalah Adenin. Lengkap sama gamis sama kurta yang dia pakai rompi, cuman lebih nggak pakai lah, udah lepas. Dalam di kantong rompinya itu ada parfum, obat gatal sama uang 50.000 sama siwak masih ada. Oke, istri saya sampaikan pada saat terjadi banjir bandang itu anak saya kan 3 orang. Nah, maka yang 2 dibawa sama istri saya, yang 1 anak saya itu digendong sama laki-laki yang pada saat malam itu istri saya berteriakan memang itu sepupunya gitu. Dan ini dia tinggal di Muko-Muko, Desa Air Dikit, Bengkulu Utara. Kemudian selesai meletakkan anak saya di teras penginapan, salah satu penginapan tempat istri saya diletakkan itu dari banjir bandang itu, ini si Denny raib, tidak ada. Dan ternyata Denny-nya itu masih di Bengkulu gitu. Jadi sempat dicek sama Denny? Sempat, beberapa hari setelah banjir bandang itu memang diyakinkan oleh orang tuanya bahwasanya si Denny-nya itu tidak ada pulang dan memang masih di Bengkulu. Nah, pada saat itu kan kita handphone juga nggak seperti sekarang ini. Keajaiban lain saat terjadi banjir bandang Bahoro adalah dialami keluarga Sulaiman yang saat itu sedang keluar 4 bulan. Kita tanyakan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana bisa selamat? Alhamdulillah. Sebetulnya sih saya ini selamat ini karena saya sedang keluar di jalan Allah. Pada saat itu terjadi banjir, saya sedang keluar 4 bulan di daerah Tapteng. Cuman cerita daripada istri saya, bagaimana istri saya yang mengalami daripada kejadian banjir ini, pada malam itu sekitar pukul jam 10 ataupun setengah 11, maka terjadilah banjir yang besar. Maka istri saya pun dia berusaha bertahan, dia pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala di rumah. Kemudian ya alhamdulillah air itu hanya sampai di sekitar samping kanan kiri rumah. Sehingga di depan rumah saya itu pun banyak barang-barang ataupun bekas-bekas banjir yang datang dari tempat-tempat yang lain, datang di dekat rumah saya itu, di depan-depan rumah saya itu. Kayaknya kemudian saya cek dan saya tanya sama orang-orang, sama istri saya, sebelum daripada rumah saya itu ada pohon yang menghalangi daripada air itu, sehingga pohon itu yang menghalangi terjadinya ada balok menutupi air sehingga air itu bisa menyimpang itu. Sehingga rumah saya itu alhamdulillah diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala.